Sistem kekayaan tak terbatas. Bab 1. Awal mula. Di sebuah sudut kota yang kumuh, seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Ari berjalan menyusuri jalan dengan tas karung di pundaknya. Di belakangnya, seorang anak kecil yang memanggilnya kakak, Ardi, mengekor dengan langkah kecilnya. Hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Mereka mencari barang-barang bekas untuk dijual demi sesuap nasi. "Kak, kapan kita bisa makan enak?" tanya Ardi dengan suara polosnya. Matanya yang besar menatap sang kakak penuh harap. Ari mengelus kepala adiknya dengan lembut. "Sabar ya, Di. Kakak janji kita akan makan enak suatu hari nanti." Hari itu terasa panjang dan melelahkan. Matahari sudah mulai terbenam ketika Ari mendengar suara teriakan panik di kejauhan. Seorang wanita parubaya berteriak minta tolong. "Tolong, tas saya dicopet." Tanpa berpikir panjang, Ari segera berlari menuju sumber suara. Di kejauhan, ia melihat seorang pria berlari dengan tas di tangannya. Dengan tekad bulat, Ari mengejar pria tersebut. "Hei, kembalikan tas itu!" teriak Ari dengan penuh keberanian. Pria itu berbalik dan menatap Ari dengan tajam. "Minggir anak kecil, ini bukan urusanmu," bentaknya. Namun, Ari tidak gentar. Ia melompat dan mencoba merebut tas itu. Terjadi perkelahian sengit. Ari berusaha sekuat tenaga untuk merebut tas tersebut. Tetapi pria itu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusukkan ke perut Ari. "Argegeh!" teriak Ari kesakitan. Darah segar mengalir dari luka di perutnya. Dan pandangannya mulai mengabur. "Tolong, Di!" gumamnya sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Ketika Ari tersadar, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Cahaya putih dari lampu di langit-langit terasa menyilaukan matanya. Di tengah kebingungan dan rasa sakit yang masih terasa di perutnya, ia mendengar suara aneh di benaknya. "Ding, selamat, Tuan. Anda mendapatkan sistem kekayaan tak terbatas. Apakah Anda mau memasangnya?" "Ya, tidak." Ari terkejut dan bingung. "Siapa yang berbicara?" gumamnya pelan. "Saya, Tuan. Saya adalah sistem yang telah menyatu dengan tubuh Anda," jawab suara itu dengan tenang. Dengan perasaan ragu-ragu, Ari menjawab, "Ya, Ding." Penyatuan dimulai. Harap Tuan tahan rasa sakit. 1%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Selamat. Penyatuan selesai. Ari merasakan aliran energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang ia rasakan sebelumnya perlahan menghilang, digantikan oleh kekuatan dan vitalitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Ding, selamat. Anda mendapatkan ilmu bela diri terkuat sebagai bekal pertama Anda, Tuan. Nanti Anda juga akan mendapatkan uang jika Anda rajin login harian tiap pagi dan Anda juga akan mendapatkan hadiah-hadiah mewah dari sistem bila Tuan berhasil menjalankan misi dari sistem." Ari terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Ini sungguhan, pikirnya. "Ding, satu lagi, Tuan. Anda harus merahasiakan keberadaan sistem ini dari siapapun, meskipun pada adik Tuan sendiri." Ari mengangguk pelan, meski ia tahu suara itu tidak bisa melihatnya. Hidupnya baru saja berubah dalam sekejap, dan ia harus memahami bagaimana menggunakan kekuatan barunya ini dengan bijak. Ketika Ari keluar dari rumah sakit, Ardi segera berlari ke arahnya, memeluknya dengan erat. Kakak baik-baik saja." Ari tersenyum dan mengelus kepala adiknya. "Kakak baik-baik saja, Di. Ayo kita pulang." Selama perjalanan pulang, Ari merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Langkahnya terasa lebih ringan, tubuhnya lebih kuat, dan matanya lebih tajam. Namun, ia tetap harus menjalani hari seperti biasa, sebagai seorang pemulung. Keesokan paginya, saat Ari bangun, suara itu kembali terdengar di benaknya. "Ding, selamat pagi, Tuan. Harap login untuk menerima hadiah harian Anda." Ari memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna apa yang harus dilakukan. "Bagaimana caranya login?" tanyanya dalam hati. "Sederhana, Tuan. Cukup ucapkan, 'login' di dalam benak Anda." "Login," kata Ari dengan penuh rasa ingin tahu. "Ding, selamat.
Tuan, Anda mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah sebagai hadiah harian pertama Anda. Mata Ari membelalak tak percaya. Di tangannya, tiba-tiba muncul uang tunai 1 juta rupiah. Ini sungguhan, pikirnya. Namun, tidak ada waktu untuk meragukan. Karena Ardi segera bangun dan mereka harus mulai hari mereka. Dengan uang tersebut, Ari memutuskan untuk membeli makanan enak untuk mereka berdua. Di hari ini kita makan enak, kata Ari sambil tersenyum. Mata Ardi berbinar-binar. Benarkah? Kak, aku mau ayam goreng. Hari itu, mereka makan dengan lahap di sebuah warung kecil. Ari merasa bahagia bisa melihat senyum di wajah adiknya. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang menantinya. Setelah makan, Ari memutuskan untuk mencoba kekuatan barunya. Di sebuah gang sepi, ia mulai memfokuskan pikirannya. Sistem. Tunjukkan ilmu bela diri terkuat yang aku miliki. Ding, Tuan. Silakan ikuti gerakan ini. Di benaknya, muncul visualisasi gerakan-gerakan bela diri yang rumit namun terlihat sangat kuat. Ari mulai menirukan gerakan tersebut. Setiap pukulan dan tendangan terasa sangat bertenaga. Suara angin yang dihasilkan oleh setiap gerakannya membuatnya kagum. Ini luar biasa, pikir Ari. Dalam waktu singkat, ia merasa tubuhnya menjadi lebih tangguh dan gerakannya lebih lincah. Sore itu, ketika Ari dan Ardi sedang dalam perjalanan pulang, mereka melihat sekelompok preman yang sedang mengganggu seorang pedagang kaki lima. Ari merasakan dorongan untuk membantu, meski ia tahu itu berisiko. Jangan ikut campur, Kak, bisik Ardi dengan cemas. Ari menatap adiknya dengan lembut. Ardi, kadang kita harus melawan ketidakadilan. Kamu tunggu di sini. Ya. Dengan langkah mantap, Ari mendekati para preman itu. Hei, lepaskan pedagang itu, katanya dengan tegas. Salah satu preman menoleh dan tertawa. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur? Ari tidak menjawab, ia hanya mengambil sikap siap bertarung. Preman tersebut mendekat dan mencoba memukul Ari. Tetapi Ari dengan mudah menghindari pukulan itu dan balas menyerang dengan sebuah tendangan keras yang membuat preman itu terjatuh. Sialan, ayo kita keroyok dia, seru preman lainnya. Mereka menyerang Ari secara bersamaan. Tetapi dengan ilmu bela diri yang baru ia pelajari, Ari bisa mengatasi mereka satu persatu. Suara pukulan dan tendangan bergema di gang itu. Duk, duk, pak, tubuh para preman berjatuhan satu persatu. Pedagang yang tadi ketakutan kini menatap Ari dengan kagum dan terima kasih. Terima kasih, nak, kamu sudah menyelamatkan saya, kata pedagang itu dengan suara bergetar. Ari hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, Pak, semoga Bapak selalu aman. Setelah kejadian itu, nama Ari mulai dikenal di kalangan warga sebagai pemuda yang berani dan kuat. Namun, Ari tahu bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia harus menggunakannya dengan bijak demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan adiknya. Malam itu, sebelum tidur, Ari berbicara pada sistem di benaknya. Sistem, apalagi yang bisa aku lakukan untuk mendapatkan lebih banyak uang dan hadiah? Ding, Tuan, Anda bisa menjalankan misi yang diberikan oleh sistem. Setiap misi yang berhasil diselesaikan akan memberikan hadiah-hadiah mewah. Ari terdiam sejenak, memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Baiklah, apa misinya? Misi pertama, bantu 3 orang yang membutuhkan dalam waktu 1 minggu. Hadiah, uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Ari tersenyum, ini bisa kulakukan, pikirnya. Ia merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dengan kekuatan baru dan sistem yang membantunya, Ari yakin bahwa hidupnya dan hidup adiknya akan berubah menjadi lebih baik.